Shalom, selamat pagi dan salam damai. Mari kita bersatu dalam doa. Pagi ini kami bersyukur kepadamu Tuhan karena lindungan-Mu tenteram hidup kami. Kini kami mau mendengarkan firman-Mu, sumber kehidupan kami. Berikanlah roh hikmat untuk memahami firman dari-Mu. Berfirmanlah Kau ya Tuhan, curahkan anugerah-Mu bagi umat-Mu yang berdoa padamu selalu dapat berkat-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, ada baiknya kita duluan mendengarkan firman Tuhan renungan harian Sabtu tanggal 1 Mei 2021, tertulis di Kitab Mazmur pasal 40 ayat 9. Demikian firman Tuhan, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Dalam terjemahan bahasa Batak dipanggil roh hakudo, patu paon lomoni roham ale di bataku. Jala di parsitongan mi roh hakudo patikmi. Demikian firman Tuhan sebagai topik dari nats ini, melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, Mazmur Daud adalah sebuah kitab yang mengajar gereja bagaimana membina hubungan dengan Allah. Dari silsilahnya kita mengetahui siapa itu Daud. Dikisahkan bahwa Daud orang luar biasa. Rohaninya istimewa. Waktu remajanya dihabiskan di padang rumput, serta bukit-bukit di sekitar Bethlehem mengembalakan kambing domba ayahnya. Bila mentari bersinar terik, maka di sana di bawah pohon rindang, ia nampak sedang bernyanyi memuji Tuhan sambil memandikan kesapinya. Saudara-saudara, tidak heran jika Daud menulis begitu banyak mazmur yang terkenal. Ia bercerita tentang padang rumput yang hijau, tentang bukit-bukit tandus yang kering kerontang, tentang bunga mawar yang indah, tentang ikan-ikan di laut, tentang segala sesuatu yang diciptakan Tuhan. Betapa indah hubungan Daud dengan Allah. Segala sesuatu dia tanyakan kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menjawabnya. Saudara-saudara, siapakah Daud? Orang yang rohanikah? Jelas. Bahkan kalau ada kontes orang-orang rohani, Daudlah pemenang pertamanya karena dia memiliki rohani yang istimewa. Karena dia merasakan bagaimana besarnya kisah dan kasih dan perbuatan Allah dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sebab itu marilah kita senantiasa berkesukaan melakukan kehendak Allah. Itulah yang memberikan kebahagiaan dan kesenangan sejati, terlebih kehidupan yang kekal. Dengan hal itu, orang Kristen harus membuang segala niat jahat, tipu daya, kemunafikan, rasa iri, dan segala bentuk pergunjingan atau fitnah. Saudara-saudara, melakukan kehendak Allah jelas kita ketahui. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita kesimpulan dari ke-10 hukum, tercantum dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan akal budimu. Itulah hukum yang terutama dari yang pertama, kehendak Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
Kasihanilah sesamamu manusia sepertimu dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kehendak Allah. Oleh karena itu, marilah kita selalu bertanya, apakah saya berdagang dengan takut akan Allah? Apakah saya mendidik anak sesuai dengan jalan Tuhan? Apakah saya bersekolah dan melakukan pekerjaan rumah sebagai wujud ibadah kepada Tuhan? Evaluasilah setiap jawaban dan sesuaikanlah dengan apa yang Tuhan inginkan menurut kehendak Allah dan Tauratnya di dalam dadamu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.